warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safina Kasara Madina dengan NIM 667022048 dari kelas 4A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan politik dan pemerintahan di negara Jepang dan Jerman. Nah, yang pertama itu ada sistem pemerintahan di Jepang. Nah, Jepang ini terletak di benua Asia Timur yang merupakan sebuah negara kesatuan dengan sistem parlementer yang memiliki sistem pemerintahan yang berbentuk monarki konstitusional. Yakni menggabungkan unsur monarki dengan pemerintahan konstitusional gitu. Nah, sistem pemerintahan Jepang ini mengadopsi parlementer yang mirip dengan Inggris dan Kanada, di mana Perdana Menteri ini dipilih langsung oleh diet dari kalangan mereka sendiri. Nah, Perdana Menteri ini berwenang untuk membentuk serta memimpin kabinet menteri negara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan eksekutif dengan kewajiban pertanggungjawaban kepada diet. Nah, konstitusi Jepang ini menegaskan 3 prinsip, yaitu ada yang pertama kedaulatan rakyat, yang kedua itu penghargaan atau penghormatan terhadap hak asasi manusia serta penolakan terhadap perang gitu. Nah, di sini peran Kaisar Jepang itu lebih difokuskan kepada tugas-tugas seremonial aja, yang meliputi memberikan pidato pada acara-acara penting serta menghadiri berbagai upacara kenegaraan yang meliputi simbol dari kesatuan dan identitas bangsa Jepang itu sendiri. Nah, konstitusi Jepang ini terdapat 3 lembaga pemerintahan utama, yakni ada badan legislatif, yakni diet itu yang berwenang sebagai badan peradilan hukum. Yang kedua itu ada badan eksekutif, yakni kabinet. Kemudian badan yudikatif, yakni pengadilan gitu. Tadi diet ini sebagai parlemen nasional berfungsi sebagai badan tertinggi dalam struktur kekuasaan di negara Jepang gitu. Nah, serta merupakan satu-satunya lembaga negara yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang gitu. Nah, diet ini terdiri dari 2 kamar atau bikameral, yang ini terdiri dari majelis rendah dengan jumlah 480 kursi serta majelis tinggi dengan 242 kursi, yang kemudian anggotanya ini dipilih secara langsung oleh warga negara Jepang gitu. Nah, yang kedua ada kekuasaan yudikatif itu sendiri yang berada di bawah Mahkamah Agung gitu. Nah, dan juga pengadilan di tingkat lebih rendahnya lagi seperti pengadilan tinggi dan pengadilan distrik serta pengadilan sumir gitu. Nah, tadi Mahkamah Agung ini terdiri dari ketua Mahkamah Agung dan 14 hakim lainnya yang ditunjuk oleh kabinet yang memiliki yurisdiksi tertinggi atas kasus-kasus yang diajukan. Nah, tadi yang di bawahnya ada pengadilan distrik. Nah, pengadilan distrik ini biasanya menangani mayoritas kasus, sedangkan pengadilan sumber itu menangani perkara-perkara kecil seperti pelanggaran lalu lintas begitu. Nah, tanggung jawab dari yudikatif ini mencakup penyediaan layanan publik seperti pendidikan dan kesejahteraan serta pembangunan dan pemerintahan infrastruktur. Nah, kemudian para kepala pemerintahan di Jepang, di daerah lokal Jepang itu, dan anggota parlemen daerah dipilih melalui proses pemilihan langsung oleh penduduk setempat. Nah, untuk memperkuat keterlibatan langsung warga negara dalam urusan pemerintahan lokal begitu. Kemudian dibandingkan dengan sistem pemerintahan Jerman gitu. Nah, Jerman itu sendiri memiliki sejarah di mana pada tahun 1949 ini Jerman terpecah menjadi 2 bagian akibat adanya perang dingin, di mana Jerman Barat membentuk semua negara, yaitu Republik Federal Jerman atau Bundesrepublik Deutschland, dan Jerman Timur yaitu Republik Demokratik Jerman atau
Deutsche Demokratische Republik, sehingga pada tahun 1990 ini Jerman baru berhasil menyatukan kedua negara tersebut menjadi Republik Federal Jerman gitu. Nah, dalam Republik Federal Jerman ini parlementernya terdiri dari 3 kamar, yaitu yang pertama ada Bundestag atau Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, Bundestag ini memiliki wewenang utama dalam mengusulkan, merancang dan mengadopsi undang-undang federal, serta Bundestag juga memiliki tugas untuk dapat memilih kanselir atau Perdana Menteri Jepang. Nah, Bundestag ini memiliki peran juga sebagai perwakilan dalam partai politik yang memiliki jumlah kursi tergantung pada hasil pemilihan umum. Setiap partainya memperoleh dari 5% suara mendapatkan 3 kursi dalam Bundestag. Nah, yang kedua ini ada Bundesrat, nah, atau Dewan Utusan Negara Bagian. Nah, dalam Bundesrat ini memiliki kewenangan, ini bisa mewakili Presiden Federal ketika Presiden Federal itu berhalangan hadir. Nah, Bundesrat ini memiliki peran penting dalam pembuatan undang-undang federal, di mana ketika pengesahan undang-undang itu harus melalui si Bundesrat ini sebelum undang-undang itu disahkan. Selain memiliki peran dalam proses pembuatan undang-undang, Bundesrat ini memiliki fungsi pengawasan, yaitu dalam kebijakan federal, serta dapat mempengaruhi keputusan federal yang akan mempengaruhi negara gitu, negara bagian, serta negara yang dalam forum koordinasi antar pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian gitu. Nah, yang ketiga itu ada Bundesversammlung atau Badan Pemusyawaratan. Nah, Bundesversammlung ini dibentuk pada waktu-waktu tertentu aja. Contohnya sebagai pemilihan presiden, dan anggota dari Bundesversammlung ini adalah sebagian anggota dari Bundestag dan delegasi dari Landtag, di mana delegasi ini adalah perwakilan dari masing-masing wilayah bagian yang ada di Jerman gitu. Nah, selanjutnya ada sistem kepartaian dan pemilu di Jepang. Nah, di Jepang itu memiliki 3 bentuk pemilihan umum. Yang pertama, pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Yang kedua itu Dewan Penasihat yang diselenggarakan setiap 3 tahun sekali. Dan yang ketiga itu ada pemilihan lokal yang diadakan untuk prefektur atau provinsi dan munisipalitas atau desa dan kota yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Pemilihan umum di Jepang ini diselenggarakan dan diawasi oleh Komisi Administrasi Pemilihan yang berada di bawah naungan Kementerian Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi atau MI. Bagi calon legislatif yang ingin mencalonkan diri, terdapat 2 jenis persyaratan dalam usia. Yang pertama 25 tahun untuk Dewan Perwakilan Rakyat dan jabatan lokal. Yang ketiga itu di usia 30 tahun untuk Dewan Penasihat itu sendiri. Nah, setiap calon ini untuk pemilihan nasional diwajibkan membayar deposit sebesar 3 juta yen, sekitar 27.000 dolar untuk konstituensi 1 kursi, dan 6 juta yen atau sekitar 54.000 dolar untuk perwakilan proporsional gitu. Nah, usia minimum pemilih dalam sistem pemilihan ini non wajib adalah di Jepang 18 tahun. Nah, persyaratan pemilih itu sendiri melibatkan tinggal di lokasi tersebut selama 3 bulan sebelum diizinkan memberikan suara. Nah, tata cara memilih di Jepang itu menuliskan nama kandidat atau partai pada kertas suara kosong. Nah, pada tahun 2002 itu Jepang mengalami perubahan yang dimana diterapkan pemilihan secara elektronik yang terdapat istilah menang mudah. Jika jumlah kursi sama dengan jumlah kandidat, maka otomatis secara rata didapatkan gitu. Nah, kemudian dari kepartaian sendiri di Jepang
di Jepang memiliki 5 partai. Yang pertama ada Partai Demokrat Jepang atau Minshuto yang didirikan pada tahun 1996. Yang ini memiliki ideologi ultranasionalisme, demokrasi sosial, dan anti militerisme. Nah, di partai Jepang yang kedua ini ada Partai Liberal Demokrat atau dalam bahasa Jepang yaitu Jiminto. Nah, Jiminto ini didirikan pada tahun 1995 pada tanggal 22 Oktober. Nah, Jiminto ini memiliki ideologi liberalisme dan konservatisme. Yang ketiga itu ada Partai Demokrat Sosial atau yang dalam bahasa Jepang Shaminto yang didirikan pada tahun 1995 yang memiliki ideologi demokrasi dan kapitalisme. Yang keempat ada Partai Demokrat Konstitusional Jepang atau dalam bahasa Jepang ya ini Riken Minshuto yang didirikan pada tahun 1996. Ya ini memiliki ideologi demokrasi dan konstitusionalisme. Yang kelima ada Partai Komunis Jepang atau Nihon Kyosanto yang didirikan pada tahun 1992 dengan ideologi Marxisme Leninisme. Kemudian dibandingkan dengan sistem kepartaian di Jerman, ini termasuk ke dalam salah satu negara yang menggunakan sistem demokrasi parlementer sebagai sistem pemerintahannya yang berbentuk negara federasi gitu. Nah, pemilihan umum di Jerman ini berjalan dengan bebas, rahasia, dan langsung oleh warga negara dengan persyaratan sudah berusia 18 tahun apabila sudah memiliki hak suara atau hak pilihnya. Nah, sistem kepartaian di Jepang ini menetapkan tentang penetapan kursi yang dimiliki untuk kedudukan menteri dalam kegiatan negosiasi dalam pemerintahan federasi itu. Nah, mereka ini menetapkan anggotanya agar menjadi menteri di wilayah bagian. Nah, apabila federasi ini pecah, maka kanselir bisa turun, kemudian masa legislasinya selesai begitu. Nah, ini terjadi karena parlemen di Jerman itu memiliki wewenang untuk mengubah dan menentukan pengganti dari kanselir dengan adanya mosi tidak percaya konstruktif. Kemudian sistem pemilu di Jepang. Nah, mekanisme sistem pemilu di negara Jerman, sistem pemilu negara di Jerman dikelompokkan sebagai mekanisme seimbang yang dimodifikasi seperti yang diketahui negara Selandia Baru yang dikenal sebagai sistem mix member proporsional atau MMP. Nah, mengenai sistem ini, kursi-kursi yang terdapat di proporsional presentatif ini atau PR akan diberikan sebagai sebuah kompensasi untuk setiap disproporsionalitas. Nah, MMP tersebut diartikan sebagai suatu mekanisme atau sistem campuran yang dimana pilihan yang ditujukan oleh para pemilih akan dipakai guna untuk menentukan delegasi dengan melewati dua mekanisme yang berbeda tadi. Nah, akan tetapi selain itu ada sistem cadangan dan pengganti atas mekanisme tersebut adalah para pemilih itu dapat menjadikannya sekedar satu pilihan dengan banyaknya hasil dari pencapaian peserta pemilihan individual gitu. Nah, parlemen di negara Jerman ini terdapat Bundestag ini terdapat 59 kursi, di mana 29 kursi itu akan diperebutkan dengan memakai sistem pemilihan langsung itu, dan sisanya akan diperebutkan dengan melewati mekanisme penetapan proporsionalitas yang disesuaikan. Nah, beralih ke sosial budaya di Jepang dan di Jerman. Pertama yang di Jepang terlebih dahulu. Di Jepang itu terkenal dengan budaya tata keramanya. Nah, salah satunya tata krama membungkuk. Nah, membungkuk yang dikenal sebagai ojigi dalam bahasa Jepang itu merupakan tata krama atau manner yang digunakan untuk mengekspresikan salam, terima kasih, permintaan maaf, rasa hormat, dan berbagai keadaan lainnya dalam budaya Jepang. Nah,
dalam membungkuk sendiri, dalam budaya Jepang itu terdapat beberapa tingkatan yang masing-masing memiliki atau menunjukkan tingkat penghormatan atau formalitas yang berbeda. Misalnya membungkuk 15 derajat yang dikenal sebagai eshaku dalam bahasa Jepang. Nah, eshaku ini biasanya digunakan untuk menyapa dengan cepat dan santai ketika berpapasan dengan seseorang di jalan begitu. Nah, kemudian ada membungkuk 30 derajat yang disebut keirei dalam bahasa Jepang. Nah, keirei ini tingkatannya lebih formal dan sering digunakan dalam lingkungan bisnis atau untuk mengekspresikan rasa terima kasih kepada seseorang. Nah, kemudian ada jenis membungkuk yang paling formal adalah membungkuk 45 derajat yang dikenal sebagai saikere dalam bahasa Jepang. Nah, saikere ini yang dipakai untuk acara-acara yang sangat formal, yakni untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang sangat mendalam, rasa hormat, permintaan maaf atau permintaan bantuan atau minta tolong gitu. Nah, kemudian ada zarei dalam bahasa Jepang. Nah, zarei ini dilakukan dengan membungkuk sambil berlutut, masih dilakukan dalam kegiatan tradisi. Jadi zarei ini lebih ke tradisional gitu. Nah, dalam praktiknya zarei ini masih dilakukan saat kegiatan tradisi seperti upacara, minum teh, kendo, dan tarian tradisional. Nah, dalam praktiknya sebenarnya zarei ini sudah jarang digunakan karena seiring perkembangan zaman begitu, zaman modern di Jepang. Nah, selain itu ada aturan atau nuansa khusus yang terkait dengan pembungkuk Jepang. Misalnya ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki gitu, dimana perempuan dalam membungkuk itu tata keramanya adalah meletakkan tangan mereka di paha saat membungkuk, dan sedangkan pria meletakkan tangan mereka di samping paha. Tata kerama ini sangat penting untuk menjaga kontak mata dalam membungkuk gitu. Jadi dalam membungkuk juga ada syaratnya, yaitu memalingkan muka bisa dianggap tidak sopan. Jadi dalam membungkuk itu harus menatap mata dari lawan kita gitu, maksudnya dari teman kita pada saat membungkuk gitu. Nah, kemudian dalam tata krama Jepang, di Jepang itu ada bertukar kartu nama yang dikenal sebagai meishikokan dalam bahasa Jepang. Nah, meishikokan ini merupakan tata krama atau manner yang berfungsi sebagai perkenalan dan membantu membangun hubungan dalam lingkungan bisnis. Nah, meishikokan atau bertukar kartu nama ini berfungsi sebagai perkenalan dan membantu hubungan lingkungan bisnis. Ketika bertukar kartu nama di Jepang itu juga ada aturannya begitu, ada aturan dan etiket khusus yang harus diikuti. Pertama, kita harus memberikan kartu nama itu dengan kedua tangan dan memegangnya di bagian sudut yang menghadap ke arah penerima. Nah, sikap tersebut itu menunjukkan rasa hormat dan menandakan pentingnya penukaran kartu nama tersebut gitu. Jadi selain itu bertukar kartu nama pun biasanya membungkukkan badan sedikit saat memberikan dan menerima kartu nama sebagai tanda penghormatan begitu. Selanjutnya dalam sosial budaya Jepang itu ada memberikan hadiah yang hadiah yang dikenal sebagai omiyage dalam budaya Jepang. Omiyage itu dalam budaya Jepang merupakan hadiah atau cenderamata yang biasanya diberikan kepada teman, keluarga, kolega, atau tuan rumah ketika kembali dari perjalanan atau mengunjungi rumah seseorang. Nah, omiyage ini mengacu pada hadiah atau cenderamata itu yang kita berikan kepada teman, kolega, atau keluarga dan tuan rumah ketika kembali dari perjalanan atau mengunjungi rumah seseorang. Nah, ketika memberikan omiyage ini juga kita penting untuk mempertimbangkan preferensi penerimanya itu. Ketika kita mempertimbangkan preferensi penerima itu sama aja menunjukkan perhatian yang
lebih dalam membeli hadiah untuk kepada si penerimanya itu. Nah, omiyagi ini bukan sekadar formalitas, tapi juga merupakan bentuk penghargaan dan rasa hormat kepada penerima begitu. Nah, kemudian dalam sosial budaya Jepang juga terdapat agama begitu. Nah, masyarakat Jepang ini memiliki sejarah yang cukup panjang dalam penerimaan agama maupun kepercayaan seiring berjalannya waktu. Nah, masyarakat Jepang ini lebih terbuka dalam memahami perbedaan agama. Nah, berdasarkan Kementerian Pendidikan Jepang, terdapat 107 juta orang yang menganut agama Shinto. Nah, masyarakat Jepang ini dikenal sebagai seseorang yang tidak suka mencampuri urusan orang lain. Nah, hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa mereka tidak terlalu senang mempublikasikan agama maupun kepercayaan yang dianut. Nah, adapun agama Shinto ini diambil dari perpaduan budaya di Jepang dan Cina. Nah, sebelum berubah nama menjadi Shinto yang diartikan sebagai jalan langit, dahulu Shinto itu dinamakan Kami no Michi, yakni yang berarti jalan para dewa. Nah, berkembangnya Shintoisme di Jepang diawali dengan mitos bahwa dewa menciptakan bumi Jepang dan Jinni Tenno pada tahun 660 sebelum Masehi merupakan keturunan langsung dari Dewa Matahari atau Amaterasu Omikami. Nah, agama Shinto ini mengajarkan pemujaan kepada dewa, animisme, dan berkembang menjadi penghormatan kepada leluhur, pahlawan, pemimpin, dan pemujaan kepada kaisar-kaisar Jepang yang dinilai masih memiliki keturunan dengan dewa. Nah, agama Shinto sendiri ini dari abad ke-9 sampai abad ke-19. Nah, agama Shinto ini sebenarnya dipengaruhi oleh agama Buddha. Nah, agama Shinto ini meyakini bahwa dasarnya manusia merupakan bersih dan baik. Jika terdapat hal yang buruk dan kotor, itu merupakan proses dari penumbuhan keduanya dan harus dibersihkan melalui upacara pensucian atau dalam bahasa Jepang yaitu harae. Di sisi lain, perbandingan sosial budaya di Jerman. Nah, orang Jerman ini kan sering dianggap sebagai individu yang pragmatis dan jujur. Nah, meskipun pragmatis dan jujur itu memiliki karakteristik standar yang memiliki batasnya, terutama dengan mempertimbangkan perbedaan regional yang signifikan dan pengalaman yang berbeda antara Jerman Timur dan Jerman Barat. Nah, identitas regional di Jerman ini mempengaruhi pemahaman sosial dan budayanya. Namun warga Jerman ini menunjukkan kesadaran moral dan yang kuat berdasarkan pembelajaran dari masa lalu yang menghargai keberagaman begitu. Nah, bahasa resmi di Jerman sendiri ada Deutsch atau Jerman. Nah, mayoritas individu di Jerman ini diajarkan standar Deutsch di sekolah yang dikenal sebagai Hochdeutsch atau bahasa Jerman yang di tingkat lebih tinggi begitu. Nah, namun di seluruh negara bagian di Jerman itu terdapat beragam aksen dan dialek daerah. Sebagai contoh, di banyak wilayah di Jerman bagian utara, penduduk Jerman menggunakan variasi bahasa Jermanik Barat yang disebut Plattdeutsch atau bahasa Jerman rendah begitu. Nah, pengucapan Plattdeutsch ini dan ciri-ciri dialek ini sering mirip dengan bahasa yang digunakan di Belanda. Nah, sedangkan di perbatasan selatan Jerman dia memiliki dialek Jermanik atau Bayerisch atau Bavaria yang memiliki kesamaan dengan dialek Austria. Nah, meskipun terdapat perbedaan frasa dan makna, umumnya orang Jerman ini dari semua wilayah terdapat saling memahami satu sama lain begitu. Nah, orang asing sendiri sering juga mengasosiasikan negara Jerman ini dengan citra seperti bir, Lederhosen, Oktoberfest, dan Bratwurst yang sebenarnya merupakan lambang budaya dari Bavaria di bagian selatan Jerman begitu. Namun
karakteristik budaya Jerman bervariasi di seluruh bagian negara. Nah, tercermin dari dalam perbedaan warisan tradisional, makanan, arsitektur, dan perayaan. Nah, perbedaan sosial juga sering dibahas seperti stereotip orang-orang dari barat daya yang dianggap pelit, sementara penduduk Rhineland di wilayah barat Jerman dianggap lebih santai. Perbedaan dalam aksen tadi dan sikap sosial dan afiliasi keagamaan. Nah, masyarakat Jepang ini sangat bangga dengan identitas regional mereka yang tercermin dalam patriotisme dan loyalitas terhadap daerah tempat tinggal mereka. Nah, setiap kota dan negara bagian di Jerman itu memiliki lambangnya sendiri yang seringkali lebih sering terlihat daripada bendera di tempat umum. Nah, orang Jerman sendiri ini membedakan status sosial berdasarkan keahlian, pendidikan, pengalaman dengan peringkat yang lebih tinggi yang diberikan kepada individu dengan kualitas tersebut. Nah, meskipun Jerman ini mengalami pengurangan atau hambatan kelas sejak Perang Dunia Kedua, masyarakat di Jerman ini menikmati manfaat dari kelas menengah yang menghadapi keterbatasan hak istimewa termasuk pengangguran, pengungsi, dan imigran yang cenderung mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih rendah. Namun sikap dari orang Jermannya ini mendorong kesetaraan akses terhadap peluang bagi semua orang terlepas dari latar belakang sosial. Nah, Jerman sendiri ini memiliki skor rendah dalam jarak kekuasaan menurut dimensi budaya Wirtschaftstest menunjukkan harapan akan kesetaraan di masyarakat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dan jelaskan mengenai perbandingan politik dan pemerintahan di negara Jepang dan Jerman. Saya Safina Kasramadina mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kata dan perbuatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.